Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Bisnis Intelijen, Bapak Insinyur Ahmad Husairi, MKOM CDS IPM ASEAN Eng. Izin Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Dedi Triatmojo, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Unsia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konsep, peran, dan implementasi bisnis intelijen pada e-commerce. Kebetulan saya memilih studi kasus pada e-commerce. Yang pertama mengenai pendahuluan dan konteks bisnis intelijen. Latar belakang transformasi digital dan kebutuhan bisnis intelijen. Yang pertama, transformasi digital bisnis. Transformasi digital mengubah pengelolaan data menjadi aset strategis dalam bisnis modern, terutama e-commerce. Kemudian peran bisnis intelligence. Bisnis intelligence menjembatani kesenjangan data dan kebutuhan manajemen dengan pengolahan, analisis, dan visualisasi data yang tepat waktu. Pengembalian keputusan data atau data-driven BI mendukung keputusan cepat berbasis bukti untuk menghadapi persaingan dan perubahan pasar di e-commerce. Kemudian manfaat dashboard terintegrasi. Dashboard BI memudahkan pengelolaan promosi, stok, dan anggaran marketing secara terstruktur dan adaptif. Kemudian konsep dan nilai strategis bisnis intelijen. Definisi bisnis intelligence. Bisnis intelligence adalah pendekatan terpadu untuk mengubah data menjadi informasi dan dasar pengambilan keputusan manajerial. Ruang lingkup BI mencakup siklus data, mulai dari pengumpulan, proses ETL, penyimpanan, hingga analitik dan visualisasi interaktif. Untuk dimensi manajerial dan teknologis. Dimensi manajerial fokus pada KPI dan evaluasi kinerja, sedangkan teknologis terkait arsitektur dan analitik, alat analitik. Dimensi kultural dan nilai strategis. BI menekankan pada literasi data, kolaborasi, dan keputusan berbasis data untuk keunggulan kompetitif organisasi. Selanjutnya, bisnis intelijen dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kolaborasi lintas fungsi. BI mengintegrasikan data dari berbagai unit organisasi untuk menghindari fragmentasi dan meningkatkan konsistensi laporan. Yang kedua, standarisasi data dan KPI atau KPI. Ya. Penerapan BI menyatukan definisi data dan standar KPI agar seluruh unit menggunakan bahasa data yang sama. Kemudian spektrum analitik BI. BI mendukung analitik deskriptif, diagnostik, prediktif, preskriptif untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Kemudian pengambilan keputusan terinformasi. BI memungkinkan manajemen mengambil keputusan yang terukur
dan selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian implementasi BI dan peranan data yang berkualitas. Visi dan dukungan manajemen. Implementasi BI harus dimulai dengan visi yang jelas dan dukungan kuat dari manajemen puncak sebagai sponsor utama. Kemudian prioritas dan use case BI. Organisasi perlu menentukan use case prioritas yang penting seperti pemantauan penjualan dan pengelolaan stok. Kemudian kualitas dan tata kelola data, data dalam BI harus akurat, lengkap, aman, dan dikelola dengan arsitektur serta tata kelola yang baik. Kemudian adopsi pengguna dan literasi data, pelatihan, peningkatan literasi data sangat penting agar pengguna dapat membaca dan menafsirkan dashboard bisnis intelijen dengan benar. Kemudian implementasi bisnis intelijen pada e-commerce. Saya mengambil studi kasus pada e-commerce dan contoh KPI dashboard. Yang pertama, area penjualan. KPI utamanya yaitu GMV, omset, penjualan order, AOV, dan conversion rate. Nah, sedangkan tujuan pengukurannya yaitu menilai pertumbuhan pendapatan dan efektivitas kanal penjualan. Kemudian pada area pelanggan, KPI utamanya yaitu CAC, repeat purchase, churn rate, dan GLV. Kemudian tujuan pengukurannya yaitu mengukur efektivitas akuisisi dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga yaitu area operasional. KPI utamanya yaitu stock out, inventory turnover, lead time, return rate. Tujuan pengukurannya untuk mengoptimalkan persediaan dan proses logistik. Yang ketiga area pemasaran. KPI yaitu ROAS, CTR, margin promosi, redemption voucher. Tujuan pengukurannya untuk menilai efisiensi kampanye dan dampak diskon. Area yang terakhir yaitu layanan. KPI utamanya yaitu rating, CSAT, SLA pengiriman, komplain terselesaikan. Untuk mengukur atau tujuan pengukurannya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Nah, dari yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa eh, bisnis intelijen mempunyai peranan penting yaitu sebagai fondasi penting untuk pengambilan keputusan strategis di organisasi modern yang berbasis data. Kemudian rekomendasi implementasi bertahap. Mulailah dengan use case berdampak seperti dashboard penjualan, lalu kembangkan analitik maju seperti forecasting dan rekomendasi. Kemudian kualitas data dan tata kelola. Kualitas data, tata kelola yang baik, dan budaya keputusan berbasis bukti sangat krusial untuk keberhasilan bisnis intelijen. Kemudian kolaborasi data dan literasi data, meningkatkan literasi data dan kolaborasi lintas fungsi sangat penting untuk memaksimalkan manfaat bisnis intelijen di organisasi. Demikian Bapak Ahmad Khwasairi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tayangan maupun ucapan saya. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.